wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang siklus akuntansi dalam UMKM. Nah, di sini siklus akuntansi dalam UMKM itu dibagi menjadi 2 materi. Yang pertama itu mengenai siklus akuntansi selama periode berjalan, dan yang kedua itu siklus akuntansi pada akhir periode. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai siklus akuntansi selama periode berjalan. Di sini ada 2 klasifikasi. Yang pertama itu penyiapan transaksi yang mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, pengidentifikasian transaksi, kedua, pengukuran transaksi, ketiga, pendokumentasian transaksi ke bukti atau dokumen transaksi, yang keempat, penulisan transaksi ke buku harian. Untuk yang klasifikasi kedua itu pencatatan transaksi. Ada 2 fungsi, yang pertama penjurnalan dan yang kedua pemindah bukuan. Nah, di sini itu akan dijelaskan lebih lanjut mengenai 2 klasifikasi tersebut. Untuk yang pertama itu penyiapan transaksi. Penyiapan transaksi yang pertama pengidentifikasian. Di sini ada peristiwa bisnis. Peristiwa bisnis ini ada 2, peristiwa ekonomi atau transaksi dan peristiwa non ekonomi atau non transaksi. Nah, untuk yang peristiwa bisnis ini disebut peristiwa ekonomi atau transaksi yang memenuhi 2 kriteria. Yang pertama, bersifat keuangan. Yang kedua, menyebabkan perubahan di elemen-elemen laporan keuangan. Nah, di sini ada jenis transaksinya. Contohnya yang peristiwa bisnisnya itu pemilik menyetor kas ke UMKM. Nah, di sini itu diidentifikasi sebagai transaksi. Nah, untuk yang contoh selanjutnya ini UMKM merekrut karyawan. Nah, di sini itu identifikasinya itu bukan transaksi atau peristiwa non transaksi. Selanjutnya UMKM membeli kredit alat, ini termasuk peristiwa transaksi atau ekonomi. Untuk yang selanjutnya UMKM membawa gaji karyawan, ini disebut peristiwa transaksi. Dan yang terakhir yaitu UMKM melakukan rotasi. Di sini merupakan peristiwa non transaksi. Untuk yang selanjutnya yaitu kedua penyiapan transaksi yaitu pengukuran. Di sini ada 5 cara pengukuran akuntansi. Yang pertama, cost historis. Cost historis ini merupakan informasi keuangan menggunakan nilai kas atau setara dengan kas yang diterima atau dibayarkan pada saat transaksi. Contohnya itu seperti transaksi pembelian bahan habis pakai dicatat sebesar kas yang dibayarkan kepada penjualnya. Untuk yang kedua itu kos sekarang. Kos sekarang ini merupakan informasi keuangan menggunakan nilai kas atau setara kas yang seharusnya dibayarkan seandainya aset yang setara diperoleh sekarang. Contohnya itu seperti beberapa jenis persediaan barang dagangan disajikan di neraca sebesar kos sekarang. Untuk yang ketiga, nilai pasar sekarang. Informasi keuangan ini menggunakan nilai pasar aset pada saat laporan disajikan. Untuk contohnya itu akun surat-surat berharga dicatat sebesar nilai rupiah yang diterima. Yang keempat, nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu informasi keuangan menggunakan nilai bersih yang diperkirakan dapat diterima atau dibayarkan. Contohnya itu seperti akun piutang usaha disajikan sebesar total piutang usaha dikurangi dengan taksiran piutang dagang tidak tertagih. Untuk yang terakhir yaitu nilai sekarang dari aliran kas masa datang, yaitu informasi keuangan menggunakan nilai sekarang dari penerimaan atau pembayaran kas di masa yang akan datang. Contohnya itu seperti akun utang obligasi yang disajikan di neraca sebesar nilai sekarang
dari total pembayaran kas untuk pelunasan utang. Untuk yang selanjutnya, ini klasifikasi pengukuran di akuntansi yang dibagi menjadi dua, yaitu satu, penghitungan nilai moneter. Ini ada tiga, yaitu penghitungan harga perolehan bahan habis pakai, yang kedua penghitungan pendapatan, yang ketiga penghitungan biaya administrasi. Untuk yang kedua itu penetapan nilai moneter, itu dibagi menjadi tiga: penetapan biaya bahan habis pakai, yang kedua penetapan biaya penyusutan, dan yang terakhir penetapan sebagian aset yang berubah menjadi biaya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya tentang penyiapan transaksi pendokumentasian. Fungsi pendokumentasian itu ada 4. Yang pertama itu merekam transaksi, yang kedua mengurangi kemungkinan kesalahan, yang ketiga menetapkan tanggung jawab atas timbulnya transaksi, dan yang keempat menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau dilihat dari transaksi itu dapat berupa kertas maupun elektronik. Bukti transaksi itu harus dirancang dengan baik agar perekaman transaksi dapat berjalan dengan cepat dan juga ringkas. Kemudian bukti transaksi itu dilihat dari asal pembuatannya, ada 2. Yang pertama itu bukti transaksi internal, yaitu bukti yang dibuat oleh UMKM sendiri. Untuk contohnya seperti bukti pembayaran honorarium dan surat tagihan ke pelanggan atau disebut dengan faktur penjualan. Kemudian bukti eksternal, yaitu bukti yang dibuat oleh pihak eksternal dan diterima oleh UMKM. Contohnya surat tagihan dan rekanan atau disebut faktur pembelian, dan bukti pelunasan utang dari pelanggan. Kemudian bukti transaksi dilihat dari peranannya. Untuk pencatatan akuntansi ada 2, yaitu yang pertama dokumen sumber. Dokumen sumber sendiri yaitu bukti transaksi yang digunakan sebagai dasar untuk pencatatan. Contohnya adalah faktur pembelian dan faktur penjualan yang digunakan sebagai dokumen utama untuk pencatatan transaksi pembelian dan penjualan. Kemudian yang kedua, dokumen pendukung. Dokumen pendukung yaitu bukti transaksi yang digunakan untuk mendukung keberadaan dokumen sumber. Contohnya, surat pesanan dari pelanggan digunakan untuk mendukung faktur penjualan, dan surat permintaan barang dari departemen yang membutuhkan barang yang digunakan untuk mendukung faktur pembelian. Kemudian yang selanjutnya, penyiapan transaksi penulisan di buku harian. Beberapa informasi yang penting yang seharusnya dicantumkan dalam penyiapan transaksi penulisan di buku harian antara lain, yang pertama itu tanggal transaksi, kemudian penghitungan nilai transaksi atau pengukuran, kemudian yang ketiga narasi deskripsi transaksi, kemudian yang berikutnya pencatatan transaksi penjurnalan. Yang pertama itu informasi pokok di penjualan, terdiri dari yang pertama tanggal transaksi. Untuk tanggal transaksi bermanfaat untuk menunjukkan periode terjadinya transaksi. Informasi ini penting karena akuntansi menganut konsep periodisasi, sehingga perlu ada penentuan periode yang jelas tentang keterjadian setiap transaksi. Kemudian yang kedua, akun-akun yang berubah. Ini menunjukkan akun-akun yang terpengaruh akibat terjadinya suatu transaksi. Informasi ini penting karena output akuntansi adalah informasi keuangan yang disajikan berbasis akun. Kemudian yang ketiga, nilai rupiah transaksi. Ini menunjukkan besarnya perubahan yang disajikan dalam suatu satuan moneter. Informasi ini juga sangat penting karena akuntansi menyajikan informasi dalam satuan moneter. Kemudian yang keempat, deskripsi singkat transaksi dan kode akun. Ini untuk membantu memberi informasi tambahan yang dianggap penting dan meminimalkan kesalahan. Kemudian yang kedua itu buku jurnal.
Buku jurnal yang pertama itu buku jurnal umum. Usaha mikro kecil lazimnya menggunakan buku jurnal umum, yaitu satu jenis buku jurnal yang menampung semua jenis transaksi yang terjadi di UMK. Salah satu bentuk buku jurnal umum yang lazim digunakan terjadi di paragraf 5.3, itu di halaman 63. Kemudian untuk usaha menengah itu lazimnya menggunakan buku jurnal khusus. Setiap buku jurnal khusus menampung satu jenis transaksi tertentu. Salah satu buku jurnal, yaitu buku jurnal umum, digunakan untuk menampung berbagai jenis transaksi yang jarang terjadi dan tidak dapat ditampung di buku jurnal khusus yang telah disediakan. Dengan demikian, buku jurnal khusus lazimnya terdiri dari buku jurnal penjualan kredit, buku jurnal pembelian kredit, buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, dan buku jurnal umum. Berikutnya, langkah-langkah penjurnalan. Langkah-langkah penjurnalan itu terdiri dari yang pertama itu tulislah tanggal transaksi di kolom tanggal, kemudian lakukan analisis transaksi dan tentukan akun-akun yang di debit dan yang di kredit. Kemudian tulislah nama akun-akun yang di debit di kolom nama akun. Di bawah akun-akun yang di debit, tulislah akun-akun yang di kredit. Akun yang di kredit ditulis mencorok ke dalam dibanding akun yang di debit. Kemudian dalam tanda kurung tulislah deskripsi singkat di bawah akun-akun. Kemudian tulislah nilai rupiah untuk masing-masing akun ke salah satu kolom debit atau kredit sesuai dengan akunnya. Kemudian yang terakhir, pastikan bahwa total nilai rupiah sisi debit sama dengan total nilai rupiah sisi kredit. Kemudian yang berikutnya, pencatatan transaksi pemindah bukuan. Informasi yang dicantumkan di akun terkait fungsi pemindahan bukuan antara lain yang pertama itu tanggal transaksi, deskripsi singkat, nilai moneter, dan posisi nilai moneter atau debit atau kredit. Kemudian mengenai dengan topik penting terkait pemindah bukuan. Yang pertama itu apa itu buku besar? Buku besar itu adalah pemindahan bukuan, memindahkan akun-akun di bawah jurnal ke akun-akun yang sesuai buku besar. Dengan demikian, buku besar atau ledger tentulah suatu media pencatatan buku yang berisi akun-akun. Kemudian jenis-jenis buku besar. Terdapat dua jenis buku besar. Yang pertama, buku besar utama atau general ledger, berisi kumpulan akun-akun yang tercantum di laporan keuangan. Kemudian buku besar pembantu atau subsidiary ledger, berisi kumpulan akun yang merupakan rincian atau uraian dari salah satu akun yang ada di buku besar utama. Kemudian hubungan buku besar dan akun. Untuk hubungan buku besar dan akun, per definisi buku besar berisi kumpulan akun-akun menggunakan akun format T, maka semua buku besar utama dan akun besar dan buku besar pembantu dapat diilustrasikan sebagaimana tersaji di paragraf 5.5 berikut ini, itu di halaman 66. Kemudian akun format T atau T akun. Bentuk akun dapat dirancang bangun sesuai kebutuhan UMKM. Terdapat 4 format akun yang lazim digunakan. Yang pertama itu format T, yang kedua format saldo berjalan, yang ketiga format saldo debit kredit, dan yang terakhir format kontrol. Kemudian pencatatan di buku besar pembantu. Pencatatan di buku besar pembantu itu buku besar pembantu berfungsi untuk menyajikan informasi lebih detail yang menjelaskan pencatatan di buku besar utama. Terdapat 2 metode pencatatan di buku besar pembantu. Yang pertama itu metode tinta dan pena, dan yang kedua metode tanpa buku pembantu. Yang terakhir itu langkah-langkah pemindahan bukuan. Itu langkah-langkahnya. Yang pertama, perhatikan nama akun yang didebit di buku jurnal. Yang kedua, carilah nama akun yang sesuai di buku besar utama. Yang ketiga, tulislah tanggal.
deskripsi singkat, dan nilai rupiah di akun buku besar utama sesuai dengan yang tercantum di buku jurnal. Yang keempat, jika ada akun yang didebit lagi, lakukan langkah nomor 2 dan 3 hingga semua akun yang didebit sudah dipindahkan ke akun yang sesuai di buku besar utama. Kemudian yang terakhir tuh aplikasi penjualan dan pemindah bukuan. Itu untuk contoh transaksinya itu di halaman 69 sampai halaman 73. Untuk contoh transaksi 01, diketahui 1 Januari Ibu Amanah menyerahkan uang tunai sebesar 10 juta sebagai setoran modal ke UMKM Giat Kerja. Kemudian ditanya, bagaimanakah penjualan dan pemindahan bukuan yang diperlukan? Jawabannya, untuk tanggalnya tanggal 1 Januari, nama akunnya kas di debit, kemudian modal di kredit. Untuk transaksi 02 sampai 010 itu lakukan seperti transaksi 01, tetapi itu nama akunnya itu berbeda. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang siklus akuntansi pada akhir periode. Dan yang pertama itu adalah siklus akuntansi pada akhir periode. Pada akhir periode UMKM menyusun laporan keuangan sebagai bagian dari evaluasi dan pertanggungjawaban atas operasi UMKM. Terus di sini pada dasarnya siklus akuntansi akhir periode terdiri dari 7 kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi 2 fungsi, yaitu fungsi pencatatan dan fungsi penyusunan informasi keuangan. Dan yang ketujuh siklus akuntansi tadi kan contohnya ada di sini di halaman 76, yaitu pertama penyusunan daftar saldo sebelum penyesuaian, dan yang kedua pencatatan penyesuaian, dan yang ketiga penyusunan daftar saldo setelah penyesuaian, dan selanjutnya penyusunan laporan laba rugi, pencatatan penutup, penyusunan laporan perubahan ekuitas neraca dan laporan arus kas, dan yang terakhir pencatatan pembalik. Dan yang kedua adalah penghitungan saldo akun. Sebelum membahas tahap-tahap di siklus akuntansi akhir periode, kita perlu mengetahui penghitungan saldo sebuah akun, karena akuntansi pada dasarnya menyajikan informasi keuangan yang terdiri dari saldo atau balance masing-masing akun. Penghitungan saldo berdasarkan diri pada ketentuan matematika, yaitu menghitung selisih antara total moneter sisi debit dan total moneter sisi kredit. Ketentuan tentang saldo sebuah akun sebagai berikut. Ini ada contohnya. Yang pertama itu adalah bersaldo debit jika total moneter sisi debit lebih besar dibanding total moneter sisi kredit. Dan yang kedua bersaldo kredit jika total moneter sisi kredit lebih besar dibandingkan total moneter sisi debit. Dan yang ketiga itu bersaldo 0 jika total moneter sisi debit dan sisi kredit sama besar. Dan di sini ada contoh kotak piutang. Nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Dan akun-akun di akuntansi lazimnya memiliki saldo normal tertentu. Saldo normal suatu akun tergantung pada jenis elemennya sebagai berikut. Yang pertama adalah akun-akun yang merupakan penggunaan data, yaitu elemen aset, biaya, dan pengembalian ekuitas bersaldo normal debit. Dan yang B, akun-akun yang merupakan perolehan dana, yaitu elemen utang, ekuitas, dan pendapat bersaldo normal kredit. Sifat saldo normal akun di atas merupakan representasi dari persamaan akuntansi, yaitu aset plus biaya plus pengembalian ekuitas sama dengan uang plus ekuitas plus pendapatan. Dan yang selanjutnya adalah daftar saldo sebelum penyesuaian. Fungsi pertama siklus akuntansi akhir periode adalah pembuatan daftar saldo sebelum penyesuaian. Daftar saldo sebelum penyesuaian DSSBP berisi saldo-saldo setiap akun yang terdapat di buku besar utama.
DSSBP terdiri dari 2 kolom, yaitu debit dan kredit. Berdasarkan akun-akun yang terdapat di buku besar utama, dilakukan langkah-langkah pembuatan daftar saldo sebelum penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menghitung saldo atau selisih antara total debit dan total kredit setiap akun di buku besar utama. Jika total debit lebih besar dibanding total kredit, maka akun bersaldo debit. Sedangkan jika total debit lebih kecil dibanding total kredit, maka akun bersaldo kredit. Menuliskan nama-nama akun sebagaimana terdapat di buku besar utama dan mencantumkan saldo masing-masing akun tersebut sesuai positifnya atau debit atau kredit. Dan yang terakhir, menghitung total kolom debit dan kolom kredit dan meyakinkan bahwa total kolom debit dan kredit adalah seimbang. Dan di sini saya akan langsung ke halaman 80. Itu ada contoh kolom, itu ada penyusunan nama, apa itu namanya, UMKM semangat daftar saldo sebelum penyusunan per 13 Desember 2008. Nah, itu nama-nama akunnya didapatkan dari halaman 77 sama 79, pokoknya intinya di situ. Yang kas 3 juta di debit, piutang usaha 2 juta, bahan habis pakai 3 juta, dibayar di muka, biaya sewa kendaraan 12 juta di debit, peralatan kantor di debit 10 juta, dan utang usaha tadi ada, kita dapatnya di sini ada 1 juta di kredit, itu didapatkan di halaman 79. Dan diterima di muka, pendapatan sewa gedung itu 4 juta di kredit, dan modal itu 14 juta dapatnya di kredit. Terus pribadi 2 juta di debit, dan pendapatan usaha itu 20 juta di kredit, biaya gaji 7 juta, dan di sini totalnya 39. Yang di kolom debit itu 39 dan kolom kredit 39 juta maksudnya. Jadi di sini balance ya teman-teman. Dan itu presentasi dari saya, nanti akan dilanjutkan sama teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yang keempat yaitu pencatatan penyesuaian. Dalam pencatatan penyesuaian ini terdapat 3 prinsip yang berlaku di akuntansi PABU. Yang pertama yaitu pencatatan berbasis akrual, di mana dalam basis akrual ini biaya dan pendapatan diakui ketika terjadi transaksi yang berkaitan dengan biaya dan pendapatan tersebut, di mana terjadinya transaksi penerimaan atau pembayaran kas. Yang kedua yaitu penandingan biaya dan pendapatan. Dalam hal ini karena biaya dan pendapatan yang memiliki keterkaitan langsung antara keduanya seharusnya ditandingkan pada periode yang sama. Yang ketiga yaitu analisis manfaat versus biaya atau kepraktisan, karena pencatatan akuntansi dilakukan sepanjang manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan biaya yang harus ditanggung untuk menghasilkan informasi akuntansi tersebut. Mengapa disebut prinsip kepraktisan? Yaitu karena pencatatan akuntansi seharusnya dirancang untuk membantu bisnis, bukan malah merepotkan bisnis tersebut. Baik, yang selanjutnya yang kelima adalah daftar saldo setelah penyesuaian. Dalam daftar saldo setelah penyesuaian ini berisi saldo akun-akun pada tanggal tertentu setelah dilakukan pembaharuan atau update karena adanya pencatatan penyesuaian. Dalam daftar saldo setelah penyesuaian ini menyajikan informasi keuangan yang sudah dikoreksi jika ada dan sesuai dengan PABU. Kemudian berdasarkan daftar saldo setelah penyesuaian, UMKM siap melakukan penyusunan laporan keuangan yang dimulai dengan penyusunan laporan laba rugi, kemudian penyusunan laporan perubahan ekuitas, kemudian neraca, dan laporan arus kas. Yang selanjutnya yang keenam yaitu penyusunan laporan laba rugi. Dalam akuntansi mengukur kinerja keuangan UMKM dengan cara membandingkan elemen pendapatan dan elemen biaya yang dihasilkan oleh akuntansi dan disajikan di dalam laporan laba rugi. Kemudian berdasarkan laporan laba rugi ini mereka
para UMKM ini dapat mengetahui apakah kegiatan UMKM mereka itu mengalami kerugian atau justru menghasilkan laba. Dalam laporan laba rugi ini berisi akun-akun pendapatan dan akun-akun biaya. Jika pendapatan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, maka UMKM mendapatkan laba. Tetapi jika pendapatan lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan, maka UMKM tersebut mengalami kerugian. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu pencatatan penutup. Dalam pencatatan penutup ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama memindahkan elemen-elemen pendapatan dan elemen-elemen biaya ke dalam elemen ekuitas. Yang kedua memindahkan laba rugi yang terdapat di akun ikhtisar laba rugi ke elemen ekuitas. Dan yang terakhir yaitu memindahkan elemen pengembalian ekuitas ke elemen ekuitas. Baik, yang kedelapan adalah penyusunan laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Walaupun penyusunan dari ketiga jenis laporan ini dapat dilakukan dari mana saja, tetapi alangkah lebih baiknya jika dibuat secara sistematis, dimulai dari laporan perubahan ekuitas, kemudian neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama itu, dalam laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi keuangan tentang perubahan ekuitas selama satu periode. Penyusunan laporan perubahan ekuitas ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu penambahan setoran dari pemilik selama periode berjalan. Yang kedua, penambahan karena laba selama satu periode atau pengurangan karena rugi selama satu periode. Yang ketiga, pengurangan karena pengembalian ekuitas melalui pengembalian pribadi. Yang kedua itu penyusunan neraca. Neraca disebut juga dengan laporan posisi keuangan karena menunjukkan saldo akun-akun aset, akun-akun utang, dan akun-akun ekuitas pada tanggal tertentu. Yang ketiga itu penyusunan arus kas. Dalam laporan arus kas menyajikan informasi tentang aliran masuk kas dan aliran keluar kas UMKM selama satu periode. Dalam laporan ini memberikan informasi tentang perubahan kas selama satu periode yang diklasifikasikan menjadi 3 jenis kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Yang selanjutnya yang ke-9 yaitu pencatatan pembalik. Pencatatan pembalik adalah pencatatan yang dimaksudkan untuk membalik beberapa pencatatan yang dilakukan di pencatatan penyesuaian terkait dengan beberapa akun yang memunculkan akun-akun baru. Dalam pencatatan penyesuaian yang dibatalkan atau dibalik tersebut adalah pencatatan penyesuaian atas transaksi-transaksi yang membawa konsekuensi di periode berikutnya. Pencatatan pembalik ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kesalahan pencatatan pada periode yang berikutnya.